Persib Bandung belum terkalahkan di GBLA musim ini. 11 laga, 11 kemenangan. Tapi ingat, tim tamu kali ini bukan datang untuk selfie bareng Boboto ya. Tapi Madura United datang dengan formasi 3 back dan mental baja. Dan ini bisa jadi malam dominasi atau justru jadi malam penuh frustasi. Karena Madura tentu saja akan memainkan satu skema parkir bus dan besok malam GBLA bukan cuma soal 3 poin, tapi bagaimana harga diri sang pemuncak klasemen yang sedang tidak tersentuh di kandang. Apakah Maung Bandung cukup sabar untuk membongkar parkir bus yang akan disiapkan untuk mereka? Atau di atas kertas Persib lebih kuat, di klasemen Persib lebih tinggi, tapi di kandang Persib hampir sempurna, tapi sepak bola belum selesai ya. Sebelum kita lanjutkan preview match antara Persib Bandung versus Madura United di lanjutan BRI Super League, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobatku di video Papatola Football. Kita mulai saja ya, jangan lama-lama, langsung saja, tembak langsung ya. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, bahwa pertandingan di pekan ke-23 ya akan berlangsung besok hari Kamis di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan saat ini Persib masih berada kokoh di puncak klasemen dengan 5 kemenangan beruntun, rekor kandang 11 kemenangan dari 11 laga. Wow, 17 gol dan hanya 1 kali kebobolan di GBLA. Artinya ini secara mental, secara statistik Persib benar-benar sangat superior di kandang. Tapi ada catatan penting yang harus kita lihat ya, bahwa waktu mereka untuk persiapan laga ini hanya 3 hari. Jadi setelah menang kemarin dari Persita, menang tipis ya, Bojan Hodak secara terbuka mengakui bahwa fokus utama dia adalah recovery dan kesabaran membongkar pertahanan lawan. Bahkan Bojak sudah memprediksi Madura ini akan memainkan parkir bus. Bisa jadi bukan parkir bus lagi, parkir tank, parkir kapal laut, parkir pesawat. Tapi yang pasti pertandingan akan berlangsung pada pukul 20.30. Ini akan sangat menarik tentunya. Dan bagi yang sudah selesai sholat tarawih bisa menyaksikan ya. Karena bagaimanapun Madura United dari 2 laga terakhir yang berakhir imbang lawan Persis Solo dan juga Arema, tentu juga ingin mengincar poin di kandang Persib. Mereka sudah mulai stabil dengan skema barunya ya. Dan tentu saja saat ini Madura memakai formasi 3 back sejajar. Jadi di bawah asuhan si Carlos Pereira, Madura sekarang ini bukan lagi tim yang rapuh seperti saat kalah lawan Persib di putaran pertama 1-4 ya di Pamekasan kemarin. Itu Persib menang. Tapi struktur pertahanan Madura sekarang menjadi lebih disiplin, kemudian lebih transisinya lebih rapi dan serangan baliknya semakin tajam. Jadi meskipun nanti Bojan Hodak tampil dengan formasi kesayangannya ya 4-3-3, kemudian fleksibel berubah menjadi 4-2-3-1. Di sisi yang lain Madura kemungkinan memang akan memainkan formasi bertahan defensif 3-4-2-1 atau bisa jadi 5-4-1. Nah, kalau kita melihat seperti itu ya, skema seperti itu, tentu saja Bojan Hodak akan meminta anak buahnya untuk lebih sabar dalam build up. Karena kemungkinan Madura akan memainkan low block dan Persib tidak bisa buru-buru. Nah, kemudian Bodak juga akan mengeksploitasi half space ya, area tengah antara back tengah dengan wing back Madura akan menjadi celah yang bisa untuk memasuki pertahanan Madura. Kemudian switch play cepat ketika mencoba dari kanan gagal, langsung pindahkan ke kiri lagi sambil tetap progresif ya, pindah lagi. Ini membuat mid blow-nya Madura akan capek untuk mengikuti kemana pergerakan bola. Nah, kemudian memanfaatkan second ball dan juga rebound. Ini juga perlu bagi Persib nanti di pertandingan menghadapi tim yang akan defense ya, akan memainkan defense yang ketat. Jadi pemain-pemain kunci ya, playmakernya Persib, wingernya,
kemampuan satu lawan satunya ini akan dicoba nanti menghadapi Madura. Kemudian striker target man-nya nih, ini jelas-jelas saja nih target man-nya siapa nih, Jungkah atau Ramon Tangkiu ya. Mainkan sajalah Bojan, yang mana aja yang penting top chair ya kan. Gelandang box to box-nya ini menjadi penyeimbang transisi nanti. Jadi kemungkinan sejak awal Persib akan menekan ya, dan ini berpeluang berpotensi untuk mencetak gol lebih awal agar skenario parkir busnya si Madura ini bisa runtuh. Karena kalau tidak, 3 back sentralnya Madura ini akan betul-betul menjaga area kotak penalti, nggak mau naik ini. Wingbacknya turun membentuk jadi 5 back malahan. Nah, compactnya mereka rapat di tengah ya. Sampai kemudian nanti misalnya ada peluang atau ada kesalahan dari pemain Persib, terjadilah counter attack. Jadi menurut Papatola itu yang akan dimainkan oleh si Carlos Pereira. Jadi strateginya itu adalah bagaimana dia membangun low defense block ya. Garis pertahanannya rendah, serendah-rendahnya untuk memancing Persib menyerang total. Nah, nanti akan ada 1-2 pemain dengan kecepatan sprint yang akan dimanfaatkan oleh Carlos Pereira. Bagaimana juga nanti Madura berusaha untuk melakukan counter lewat sayap. Memanfaatkan ruang belakang fullback Persib yang sudah condong untuk naik. Dan berharap ada misalnya 1 atau 2 pelanggaran yang titik tembaknya bagus, set piece-nya bagus. Ini juga bisa bahaya untuk pertahanan Persib Bandung. Transisinya juga pasti akan diminta cepat. 3-4 sentuhan sudah bola harus di direct ke depan. Pasti itu yang menurut Papatola akan dimainkan oleh Madura United. Jadi melihat head to head mereka ya, pertemuan pertama musim lalu di kandang sendiri kalah 1-4 oleh Persib. Ini tidak bisa mutlak dijadikan acuan untuk pertandingan kedua ini. Situasi sudah berubah, pemain Persib juga berubah, pemain dari Madura juga berubah. Tapi paling tidak kepercayaan diri Persib tentu akan lebih bagus ya, lebih tinggi kepercayaan dirinya. Di kandang lawan saja mereka bisa menang telak, apalagi ini bermain di kandang sendiri. Jadi memang ada kesabaran yang harus diutamakan oleh Persib, karena membongkar parkir bus itu tidak semudah yang kita bicarakan ya, tidak semudah yang kita diskusikan. Malah pada akhirnya banyak juga tim yang menyerang terus malah gagal untuk meraih kemenangan. Tapi prediksi skor untuk pertandingan ini kayaknya selisih 2 gol bisa terjadi untuk kemenangan Persib Bandung ya. Kalau kalahnya sih berat ya. Kalaupun draw itu serasa kalah udah bagi Persib. Tapi yang pasti kalau harapan Papatola Persib bisa menang, meraih minimal 2 gol. Sobat-sobatku, itu saja yang bisa Papatola sampaikan karena memang ini adalah preview match. Kita tahu bahwa preview match ini juga berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Beda dengan review match yang kita bisa lebih detail lagi karena pertandingannya sudah berlangsung. Memang peran sentral Mark Klok nanti akan sangat menentukan juga di pertandingan ini. Kita tahu bahwa sebagai pengatur serangan, sebagai kapten kesebelasan, Klok akan dihadapkan pada sisi tengah juga ya, melawan Hugo Gomez. Hugo Gomez ini kalau berhasil dimatikan ritmenya, Persib ini bisa, kalau Hugo Gomez berhasil mematikan ritmenya Persib ini bisa frustasi. Maka sebaliknya, Klok juga harus bisa ini mengantisipasi Hugo Gomez. Jadi bagaimanapun pemain-pemain kunci ini menjadi pengatur ritme dan tempo permainan tim. Itu saja sobatku, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.